Ini adalah momen di mana orang-orang mengira karirnya Marc Marquez sudah berakhir. Ya, gimana enggak? Setelah crash high side ini, Marquez harus menjalani operasi sebanyak 4 kali karena mengalami patah tulang humerus sebelah kanan yang mengharuskan dia absen lebih dari 1 tahun. Singkat cerita, kembali lagi ke lintasan, tetapi harus mengalami salah satu high side crash yang paling mengerikan dalam sejarah MotoGP dan malah mengalami gangguan mata diplopia atau penglihatan ganda. Lalu seolah-olah kesialannya nggak habis-habis, karena ketika lengan dan matanya sudah membaik, malahan sekarang motornya tidak begitu kompetitif. Sepertinya kehilangan Marquez membuat Honda kehilangan arah pengembangan motor. Maka dari itu, Marquez mau gak mau harus memaksakan motor Honda RC2 Trivi dan dirinya sendiri yang padahal belum maksimal demi bisa bertarung di lini depan. Tetapi yang terjadi adalah dia terjatuh lagi, lagi, dan lagi. Sampai ini tidak memengaruhi ke kesehatan fisiknya saja, tetapi ke kesehatan mentalnya. Ini adalah titik terendahnya Marc Marquez, yang tadinya masih ambisius untuk mendapatkan gelar juara dunia sekaligus menyamai rekor idola atau ex-idolanya sendiri, sekarang malah berubah pikiran untuk pensiun dan hidup sebagai legenda MotoGP. Tetapi plot twistnya, Marquez ternyata rela mengorbankan apapun. Dia rela keluar dari tim yang sudah bersamanya hingga 11 tahun lamanya untuk pindah ke tim independen Gresini Ducati demi bisa kembali kompetitif. Menurut gua, move-nya ini termasuk yang sangatlah berani. Dia rela meninggalkan dalam tanda kutip comfort zone-nya karena dia sendiri sudah menganggap tim Honda sebagai keluarganya. Sponsor-sponsornya juga ada di sana. Dan lebih gilanya lagi, dilansir dari AS dan Crash.net, ternyata Marc Marquez menolak tawaran perpanjangan kontrak Honda hingga musim 2027 bernilai 100 juta euro atau 25 juta euro per musim. Bahkan dia rela digaji kecil untuk bisa kembali kompetitif. Orang ini hanya ingin satu, dia ingin kemenangan. Dan apakah semua itu worth it? Iya. Di musim 2024 bersama Gresini Ducati, pada akhirnya dia bisa mencicipi rasa kemenangan lagi. Walaupun hanya 3 kali kemenangan race, termasuk weekend yang emosional di Aragon, lalu 1 kali kemenangan sprint, dan ditambah posisi 3 di klasemen akhir 2024, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa masih ada api di dalam dirinya. Bahkan di musim ini, dia berhasil meyakinkan tim pabrikan Ducati Lenovo untuk memilihnya di musim 2025. Bentar, apakah lo mencoba mengatakan bahwa seorang Marc Marquez, akan bersama dengan tim pabrikan dan akan menunggangi motor terkuat saat ini? Oh ya, it's over. Karena orang ini akan menggila di atas GP25 itu. Seri pembuka 2025 diadakan di Chang Thailand International Circuit, di mana di beberapa hari sebelum balapan dimulai, ada tes selama 2 hari di sirkuit tersebut. Dan tebak siapa yang tercepat? Yap, tentu saja momentum bagus ini tidak bisa disia-siakan. Dan Mark jarang sekali menyia-nyiakan momentum tersebut sepanjang karirnya. Dan benar saja, di sesi kualifikasi, dia mendapatkan pole position sekaligus juga hampir mencetak all-time lap record di sana yang masih dipegang oleh Pecco Bagnaia di musim 2024. Nah, sekarang pertanyaannya muncul. Apakah Marc Marquez bisa memenangkan seri pembuka lagi semenjak terakhir kali dia lakukan di tahun 2014? Ya, tentu saja bisa lah. Bahkan Pecco Bagnaia yang dimana adalah rekan setimnya sendiri dan juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 bilang sendiri setelah race jika Marc bermain-main dengan kami. Lalu apa yang dimaksud oleh Pecco? Pada saat sprint race, Marc mendominasi. Dia berhasil memperoleh light to flag victory atau tidak tersentuh sama sekali dari start sampai checkered flag berkibar. Lalu di main race, dia mendapatkan start dan ritme yang sempurna seperti pada saat sprint. Tetapi tiba-tiba ada sedikit masalah. Ternyata tekanan ban depannya Marc Marquez
terlalu rendah dan mendekati batas hukuman penalti 16 detik setelah race. Pada aturan yang sudah tertulis, setiap pembalap harus menjaga tekanan ban di atas 1,8 bar selama minimal 60% dari total jarak balapan. Dan saat itu, ia hanya memiliki sisa 3 lap saja sebelum pelanggaran atau penalti tersebut dimasukkan ke balapannya. Lalu disinilah racecraft dan pengalamannya Mark dipertaruhkan. Untuk menghindari penalti, ia dengan sengaja melambatkan motornya dan memberikan posisi terdepan sementara kepada posisi kedua yang dimana adalah adiknya sendiri, yaitu Alex Marquez. Loh, kenapa dia tiba-tiba melakukan hal seperti itu? Tentu saja ini untuk meningkatkan tekanan ban sebelum penalti diberlakukan dengan cara yang biasa disebut sebagai towing. Ini termasuk move yang beresiko, karena tidak hanya ini bisa mempertaruhkan kemenangannya, tetapi juga belum ada yang berhasil menghindari penalti tekanan ban tersebut. Bahkan seorang Marc Marquez pun pernah mencobanya di Asen 2024, tapi gagal karena dibuat melebar oleh Bastianini di tikungan pertama. Tetapi di dalam dirinya, dia yakin dengan pace yang dimilikinya, itu adalah yang tercepat. Dan Marc Marquez memiliki mentalitas akan melakukan apapun untuk kemenangan. Lap after lap, dia buntutin terus sang adik sampai ketika akumulasi sudah tepat, lebih tepatnya di sisa 3 lap balapan, akhirnya dia membuat manuver overtake pada sang adik di tikungan terakhir, kabur menggunakan pace-nya, dan memenangkan seri pembuka MotoGP lagi semenjak terakhir kali dia lakukan itu di 2014. Oh my god, semua pembalap di grid nggak bakal mau melihat 2014 Marc Marquez kembali lagi. Karena Marquez pada saat itu, dia berhasil memenangkan 13 dari 18 balapan sekaligus mencetak rekor sebagai kemenangan terbanyak yang diperoleh oleh satu pembalap di satu musim. Dan sampai saat ini rekornya belum terpecahkan. Sekaligus juga 10 diantaranya dia menangkan di 10 seri pertama di musim tersebut. Ditambah pada saat itu masih ada Fantastic Four di sana, yang nggak perlu ditanya lagi seberapa hebatnya mereka. Era tersebut saja Marquez sudah mendominasi. Lalu dengan era sekarang dan material yang dia punya, apakah dia bisa mengulangi kesuksesan tersebut atau malah lebih baik? Oh iya, di seri selanjutnya Argentina, basically hal yang mirip-mirip seperti di Thailand. Mendapatkan pole position, sekaligus kali ini dia berhasil mencetak all-time lap record di sana, memenangkan sprint dengan light to flag victory, dan memenangkan main race dengan cara yang sama seperti di Thailand kemarin. Dengan cara mengovertake sang adik ketika balapan sudah menyentuh 75% dari jarak total balapan. Mark sekarang on track di jalur 2014-nya. Dan seri selanjutnya adalah Austin. Oh boy, this will be a total domination. Dari 10 kali mengikuti balapan di sirkuit ini, Marc Marquez telah mencetak 7 kali kemenangan di Austin. Atau bisa dibilang punya win rate 70%. Atau kalau mau lebih simpelnya lagi, dia sudah booking tempat di puncak podium. Gua nggak bercanda. Dia sudah mencetak pole position, kemenangan sprint yang sampai sekarang masih sempurna dan belum ada yang bisa mengalahkannya. Target di hari Minggu sudah jelas, memenangkan balapan ke-8 kalinya dan mengokohkan dirinya sebagai The King of Kota. Sampai dia dikalahkan oleh sebuah curb. Walaupun sudah melakukan master plan di sebelum balapan yang sampai sekarang membuat FIM mengubah aturan prosedur start, lalu sudah mendapatkan start yang bagus, memimpin 2,2 detik dari yang posisi kedua, tetapi sepertinya tidak ada yang sempurna. Karena Marc Marquez terjatuh pada lap ke-9 di tikungan keempat karena curbnya yang masih basah bekas hujan sebelumnya. Karena ini, Pecco Bagnaia rekan setimnya sendiri memenangkan main race Austin 2025, diikuti oleh adiknya sendiri Alex Marquez yang finish di posisi kedua. Raja telah tumbang. Begitu juga dengan pimpinan klasemennya yang diambil alih oleh adiknya sendiri. Alex Marquez sangatlah konsisten, walaupun dia belum pernah mencicipi kemenangan di kelas Premier, tetapi dia selalu di posisi 2. Walaupun dalam hati Mark dia senang juga, tetapi dia harus berhati-hati dengan sang adik. Karena rival utamanya bukanlah rekan setimnya sendiri atau sang juara dunia MotoGP musim sebelumnya, tetapi malah adiknya sendiri. Ini akan menjadi rivalitas yang menarik.
karena sepasang kakak adik akan bertarung untuk satu gelar juara di kelas teratasnya MotoGP. Meskipun dia berhasil bounce back dengan mencetak hat-trick di Qatar dengan menunjukkan skill manajemen bannya yang sangat luar biasa, sekaligus juga mengambil alih pimpinan klasemen adiknya, tetapi datanglah kita di seri Jerez, di mana kali ini yang mengalahkan Marc Marquez adalah dirinya sendiri. Walaupun di sprint dia menang lagi, tetapi pada balapan hari Minggu, dia melakukan kesalahan yang cukup besar. Berada di posisi 3, Mark kedapatan duel dengan rekan setimnya sendiri Pecco Bagnaia untuk posisi 2. Cuma di sini ia terlalu memaksakan motornya dan memasuki tikungan 8 terlalu kencang yang membuat dia terjatuh pada lap keempat. He blew it again, walaupun dia balik balap dan berhasil recover ke posisi 12, but the damage was done. Karena Alex Marquez berhasil mendapatkan kemenangan pertamanya di kelas Premier dan mengambil alih pimpinan klasemen 2025 lagi. Walaupun dia senang juga terhadap pencapaian adiknya yang membuat mereka sebagai sepasang kakak adik pertama yang pernah memenangkan balapan di kelas tertingginya MotoGP, tetapi di dalam lubuk hatinya dia tahu kalau dia tidak bisa melakukan blunder seperti ini terus-menerus. Pertarungan kakak adik pun berlanjut di Le Mans dan Silverstone, di mana kali ini sang kakak yang berhasil mengambil alih pimpinan klasemen dan memperlebar jaraknya ke 24 poin. Walaupun di Le Mans Mark berhasil memenangkan sprint dan di main race dapat posisi 2, tetapi Alex terjatuh di main race-nya. Dan di Silverstone, walaupun win streak sprintnya dipecahkan oleh adiknya dan sempat dia melakukan kesalahan di main race, bukan hanya dirinya saja tetapi juga Alex. Beruntungnya Dewi Fortuna berada di pihak mereka. Karena balapan di restart sebab oli yang tumpah di lintasan akibat insiden dari Morbidelli dan Aleix Espargaro. Dan di kesempatan kedua inilah, Mark berhasil finish di depan adiknya sendiri yang membuat jaraknya terpaut 24 poin. Walaupun begitu, tetap saja, ini pemandangan yang cukup langka di musim ini. Karena Marc Marquez belum pernah mencicipi kemenangan di hari Minggu lagi setelah terakhir di seri Qatar. Tetapi rapor sprintnya yang hampir sempurna membuat banyak orang menyebutnya sebagai Saturday Rider. Lalu pertanyaan ini pun muncul, apakah dia bisa mencapai kemenangan lagi tepatnya di hari Minggu? Mengenai pertanyaan gue tadi, jawabannya sudah pasti satu dan hanya memang ada satu. Sudah pasti bisa. Marc Marquez menggila dengan motor Desmo GP25-nya. Aragon hat-trick, malahan perfect weekend-nya. Mugello hat-trick lagi. Assen double win. Sachsenring hat-trick. Brno double win. Austria double win lagi. Dan di Hongaria hat-trick lagi. Total dia berhasil memenangkan 14 kali balapan termasuk sprint secara beruntun setelah seri Silverstone. Dan ini membuat dirinya sebagai pembalap Ducati pertama yang memenangkan 7 kali balapan secara beruntun. This guy was unstoppable. Dia melakukan semua ini yang mana rekan setimnya sendiri malah tidak ditemukan sama sekali di depan. Dan ternyata faktanya adalah motor Desmo GP25 ini tidak begitu kencang seperti motor Desmo GP24. Dan sekarang kita tahu kenapa Pecco dan Digia kesusahan, sementara Alex dan Fermin berjaya dengan GP24-nya. GM Ducati Corse yaitu Gigi Dall'Igna sendiri bilang kalau GP25 sama dengan GP24. Dan dari pengamat MotoGP sekaligus manajer Carlo Bernat pernah mengatakan bahwa masalah Ducati GP25 adalah pengendalian bagian depan atau yang bisa disebut sebagai front end. Dan kalian tahu kan, dari semua pembalap Ducati saat ini yang memiliki pengalaman banyak dan lama menggunakan motor dengan karakteristik front end yang kuat itu siapa? Ini sekaligus mengartikan hanya Mark lah yang bisa menjinakkan motor GP25 dengan talenta spesialnya itu. Lalu selanjutnya di Catalunya, di mana walaupun ini home race-nya Marc Marquez, tetapi dia tidak begitu suka dengan sirkuit ini, karena kebanyakan tikungan yang flowing. Sampai dia kedapatan durian jatuh. Pada saat sprint, tidak disangka-sangka Alex Marquez yang mendominasi malah terjatuh di sisa 5 lap lagi. Otomatis, Mark berhasil konversikan ini ke kemenangan sprint walaupun dia juga hampir terjatuh 1 lap setelah adiknya terjatuh dari pimpinan sprint. Dari kemenangan sprint ini mengartikan win streak sprintnya Marc Marquez sudah menyentuh ke angka 8. Total sudah 14 kali kemenangan sprint dalam kurun waktu 15 seri saja. Ini juga berarti bahwa Mark hanya gagal menang sekali saja di dalam sprint. Dan sekaligus juga memecahkan rekor kemenangan sprint terbanyak di satu musim walaupun masih sampai di seri ke-15. Tetapi sayangnya pada hari Minggunya, win streak-nya pecah. Karena dia berhasil dikalahkan oleh tidak lain dan tidak bukan adalah
Alex Marquez, adiknya sendiri. Win streak-nya Marc Marquez pecah, tetapi tidak dengan win streak-nya Marquez. Seri selanjutnya adalah di Misano, tepatnya di negara Italia. Yang berarti Mark akan disorakin lagi dong. Yap, sama halnya seperti di Mugello, Mark kedapatan disoraki lagi oleh para tifosi di sana. Dan sama halnya juga seperti di Mugello, Mark nggak peduli. Dia ini orangnya nggak banyak ngomong. Dia justru malah menunjukkan taringnya di lintas. Dan dia terjatuh di sprint. Dalam pertama kalinya di musim ini, Marc Marquez gagal finish di sprint yang mana adalah teritorinya selama ini. Lebih parahnya di sana, para tifosi bersorak gembira seolah mereka telah menyaksikan gol di menit-menit akhir dalam olahraga sepak bola. Apalagi mereka makin gembira karena ada sosok Valentino Rossi di sana dan juga pembalap tuan rumah sendiri yaitu Marco Bezzecchi dengan motor Aprilianya berhasil memenangkan sprint tersebut sekaligus juga mematahkan kemenangan sprint Ducati dan Marquez. Tifosi kali ini seperti merayakan kemenangan besar dengan sorakan bahagia mereka yang keras. Tetapi sepertinya mereka tidak tahu kalau perilakunya mereka ini membuat singa terbangun dengan penuh amarah. Sebelum main race dimulai, Marc Marquez tidak terlalu menggubris perilaku para tifosi di sana. Karena tujuannya hanyalah satu, memenangkan race tersebut dan membungkam mereka semua. Pada saat main race dimulai, Mark mendapatkan start yang brilian. Berhasil overtake adiknya sendiri untuk posisi 2 dan langsung kunci targetnya yaitu Bezzecchi yang memimpin di depan. Lap after lap after lap. Dia ikutin terus ritme balapnya Bezzecchi yang padahal tercepat di sini. Sampai akhirnya pressure-nya Mark itu pun berhasil. Karena pada lap ke-12, Bezzecchi melebar di tikungan Quercia yang membuat Marc Marquez memimpin balapan. Oh iya, sudah jelas. Ini adalah kesalahan besarnya Bezzecchi. Walaupun Bezzecchi berusaha mengejarnya lagi dengan mencetak fastest lap, tetapi di lap setelahnya Mark melebarkan gap-nya lagi dengan fastest lap juga. Dan siklusnya seperti itu terus. Sampai ultimatumnya, Mark mencetak fastest lap di penghujung balapan tepatnya di lap ke-25. Walaupun Bezzecchi mencetak personal best lap-nya di lap setelahnya, tetapi itu semua sudah terlambat karena Marc Marquez membungkam seluruh tifosi di sana dengan kemenangan di main race. Lalu setelah balapan, mengetahui kalau dia disorakin di sana, Mark mengeluarkan statement dengan selebrasi lepas wearpack dan menunjukkannya kepada semua orang layaknya selebrasi Lionel Messi di Santiago Bernabeu 2017. Sekaligus juga, selebrasi ini mengingatkan mereka bahwa dialah rajanya MotoGP. Alhasil, Marc Marquez menang dan hanya selangkah lagi untuk mengunci gelar juara dunia ke-9-nya atau OTW menyamai rekornya Valentino Rossi. Setelah Misano, jarak poin klasemennya Mark ke Alex yang di posisi 2 terpaut 182 poin. Dan dari 16 seri yang sudah berlangsung, berarti setelah main race di seri ke-17, Marc Marquez harus setidaknya mencetak 3 poin atau lebih dari adiknya sendiri untuk mengunci gelar juara dunia ke-9-nya. Tujuan utamanya sudah di depan mata, dan tibalah kita di seri ke-17 yang diselenggarakan di Motegi, Jepang. Pada hari Jumatnya bisa dibilang tidak begitu ideal, karena Mark kesusahan di sini. Lalu besoknya di kualifikasi, dia hanya mendapatkan posisi 3. Sementara Alex Marquez berada di posisi ke-8. Ini mengindikasikan meskipun Mark kesusahan di sini, tetapi Alex malah lebih parah daripada sang kakak. Sebenarnya agak aneh sih ya kalau gue mengatakan kesusahannya Marc Marquez itu adalah di posisi 3. Tapi ya let's move on. Lalu di sprintnya dia finish di posisi 2 belakang rekan setimnya sendiri yang secara mengejutkan mendominasi di depan. Sementara itu, Alex Marquez hanya finish di posisi 10, yang berarti dia tidak mendapatkan poin apapun. Sementara Mark mendapatkan 9 poin karena berhasil finish di posisi 2 di sprint. Jarak poinnya sekarang 191, yang berarti Marc Marquez bisa mengunci gelar juara dunia ke-9-nya jika adiknya tidak mencetak 7 poin atau lebih darinya pada saat main race besok. And yeah, that's a wrap.
Karena di main race-nya, Alex masih kesusahan dan hanya berhasil finish di posisi 6. Sementara itu, Mark berhasil finish di posisi 2. Setelah 30 balapan yang dilewati, 108 kali terjatuh, 4 kali operasi tulang humerus kanannya, 2 kali diplopia yang dialaminya, 1 kali retak metakarpalnya, 1 kali operasi arm pump, dan total 2.184 hari lamanya sejak GP Thailand 2019, akhirnya kita bisa mengatakan Marc Marquez berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2025 dan berhasil menyelesaikan one of the greatest comeback in sporting history. Sudah 9 kali dia merasakan hal ini. Tetapi dari semua gelarnya, ini adalah gelar juara dunianya yang paling mengharukan dalam sepanjang karirnya. Karena perjuangannya dia untuk comeback ke olahraga yang dia cintainya ini sangatlah luar biasa. Dan sekarang, dia bisa menikmati hasil jerit payah 6 tahunnya tersebut. Walaupun sudah menjadi juara dunia MotoGP 2025, tetapi Marc Marquez masih berambisi untuk mematahkan salah satu kutukan terbesar di dalam karirnya, yaitu Mandalika. Kebetulan beberapa minggu setelah Motegi adalah seri Mandalika, dan Marc berambisi untuk setidaknya finish di main race-nya, karena dia selalu terjatuh di sana. Tetapi berlangsungnya seri ini, Marc malah kesusahan. Dia tidak begitu cocok dengan sirkuit ini, akhirnya pada pertama kalinya dia gagal ke Q2 secara otomatis dan harus melewati sesi Q1 dulu. Singkat cerita, dia lolos Q1 dan hanya mampu start dari posisi 9, lalu saat sprint dia berhasil finish di posisi 7. Walaupun setelah melakukan long lap penalti karena manuver yang terlalu agresif kepada Alex Rins. Lalu di hari minggunya, yang terjadi malah kutukannya berlanjut. Karena pada lap pertama, dia tertabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi yang menurun drastis setelah startnya yang jelek dari pole position, yang membuat mereka berdua terjatuh cukup keras termasuk Marc Marquez yang terplontang-planting di gravel. Setelah semua keberuntungannya di musim ini, pada akhirnya kesialannya pun kembali. Karena setelah ini, Marc Marquez menderita cedera bahu kanan termasuk kerusakan ligamen dan fraktur pada tulang pangkal prosesus coracoid. Wah, lagi-lagi sebelah kanannya lagi yang kena. Karena ini dia harus menjalani operasi dan diharuskan untuk istirahat berbulan-bulan untuk pemulihan yang maksimal untuk musim depan. And that was it. Musim 2025-nya sudah berakhir. Dengan total 11 kemenangan main race, 14 kemenangan sprint, 8 pole position, 9 fastest lap, 545 poin, dan berhasil menjadi juara dunia dari 18 balapan yang dijalaninya. Membuat ini adalah the best unfinished season in MotoGP history. Musim 2025, kita diperlihatkan sosok prime Marc Marquez yang sebelumnya kita tidak duga-duga akan kembali lagi. Tetapi prime yang ini berbeda dari yang lalu. Marquez yang ini memang tidak se-eksplosif yang dulu. Tetapi yang ini lebih bijaksana dalam decision making dan strateginya lebih cerdas dalam lintasan balap. Overtakingnya padahal simple, tetapi sangat mematikan. Lalu ketika berada di situasi yang tidak mengenakan, somehow dia bisa memutarbalikkan situasi tersebut menjadi sebuah advantage bagi dia. Ini sekaligus menunjukkan skill adaptasinya yang cepat dan luar biasa. Dan ketika dia sudah mendapatkan momentum yang bagus, apalagi sudah klik dengan motornya, jangan harap yang lain bisa melewatinya. Makanya itu, gue biasanya sebut 2025 Marc Marquez ini sebagai mimpi buruk pembalap lain.